bijak tentang jalan bersama rohnya. Coba buka Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Dikatakan di ayat ini, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Posisi Yesus sekarang di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Allah Bapa di mana? Di sorga. Yesus di sebelah kanannya. Sorga juga dong. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini mestinya bukan tanda tanya ini. Kalau bahasa aslinya nggak ada tanda tanya. Ini statement. Kok jadi question? Oke, Allah di mana? Di sorga. Yesus tuh di sebelah kanannya. Yesus di sorga. Kan kita bilang dia udah naik ke sorga setelah kebangkitannya. Dia dengan tubuh kemuliaannya sekarang di sorga. Cukup sampai di situ membaca Alkitab. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, kuasa yang bekerja pribadi dan kuasa yang bekerja di dalam hidup kita sekarang, di dalam pelayanan kita sekarang, itu Roh Kudus. Dalam tubuh kemuliaan physically gitu ya, tanda kutip. Itu Yesus sudah naik. Aku pergi ya. Kamu nggak yatim piatu. Aku utus Roh Kudus. Jadi yang bersama kita sekarang Roh Kudus. Fakta yang paling nyata kealahan di dalam kita Roh Kudus. Kita kalau berdoa memang kepada Bapa di surga. Bapa, kan Yesus bilang berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Iya dong. Memohon berdoa. Woi kepada Bapa dong. Tapi tanda tangannya di dalam nama Yesus. Namun, ya, Roh Kudus. Lihatlah Roma pasal 8 ayat 26-27. Saat kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus membantu kita berdoa. Ayatnya jelas, nggak usah ditafsir-tafsirkan. Roma 8 ayat 26, 27, 28, 29, saya baca komplit. Jelas. Roh Kudus membantu kita di saat kita tidak bisa berdoa. Jangan sok bisa berdoa dong. Bahkan aku aja berdoa aja bilang Roh Kudus, aku nggak ngerti doaku setepat-tepatnya untuk istriku apa ya. Aku tuh nggak tahu kebutuhan mamaku apa ya. Kasih tahu aku dong supaya doaku tuh dengan doa brol ngawur ya. Aku perlu dibantu Roh Kudus. Jangan sok bisa berdoa dong, gitu kan. Jadi Paulus kisah rasulnya berkata adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, Wing kasih mulut berdoa. Ya, Wing pakai hati Wing berdoa. Tapi ada Roh Kudus yang membantu berdoa. Aduh. Harusnya ya, pelajaran malam ini membantu kita lebih rendah hati. Serius, bisa apa toh? Kamu itu bisa apa? Wong fase lidah aja bisa kata-kata kesleo, iya toh? Bener gak sih? Maksudnya baik jadi salah. Paulus berkata, aku ingin yang baik, yang jahat datang padaku. Apa sih kita ini? Oleh karena itu, sangatlah tidak bijaksana, saudara-saudara, untuk coba memadamkan Roh Kudus dengan cara apapun. Salah satu ayat perjanjian baru yang salah satu terpendek, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Edwin, tolong babimu. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Kayaknya pendek sih, satu kalimat pendek. Namun, ini kalau direnungkan dan dihidupi nggak ada selesainya. Dalam bahasa aslinya, diterjemahkan bahasa Inggris, quench, itu bisa diterjemahkan juga turn off, mematikan. Matiin Roh Kudus itu. Yes. Maksudnya nggak aktif, dipadamkan. Cukup sampai di situ. Bagaimana cara
cara Anda memadamkan roh. Saya mau kasih teknis ya. Bagaimana kita bisa dengan perilaku kita bisa padamkan Roh Kudus, turn off, mematikan dia. Dia mau aktif tapi kau kunci. Dia mau mengalir melaluimu, kau kunci. Apa yang terjadi? Memadamkan roh. Satu, kau bisa memadamkan roh dengan, ini terpenting, salah satunya, sikap tidak mau tahu realitas kehadirannya. Wah, boleh dibilang bahasa hari ini cuek. Sikap tidak mau tahu realitas kehadirannya. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus, aku mencintaimu. Pribadi pertama dari Trinity disapa. Kau terhubung sama pribadi ketiga, kedua, Yesus Kristus. Tapi coba, bangun tidur di pagi hari, kau sapa nggak? Bapamu di surga bukan? Yo, Yesus di mana? Di surga? Yo. Yang terdekat denganmu aja kamu nggak pernah sapa, gimana sih? Mestinya tuh pagi hari bilang, Roh Kudus, thank you ya. Semalaman kau temani loh. Jelas kau ada dalam diriku, aku bubuk, aku ngorok, kau tetap bangun dalam diriku. Thank you untuk pertemanan sepanjang malam. Thank you ya, aku udah bangun pagi. Aku fresh. Kalau kau nggak bikin aku tidur baik, aku tidur paling begadangan 3 jam aja. Tapi kau yang bikin aku bisa tidur. Ya, tidur aja aku perlu di kau. Roh Kudus, thank you. Diajak omong dong, gitu ya. Saya bisa sangat dekat secara fisik sama Ciyoke di samping saya. Dekat. Tapi nggak ngomong-ngomong. Coba, itu kalau Kowing lakukan 1 hari aja, itu Ciyoke punya perasaan kayak apa coba? Deket sih, deket. Tapi kayak nggak ada. Coba, Ciyoke protes nggak kira-kira? Deket sih, deket. Di sebelah suami terus, Tapi aku nggak dipeduliin. Diajak ngomong kagak. Disapa apa lagi? Coba bayangin coba. Kasihan gak Ciyoke tuh? Roh Kudus di dalam kita. Fakta. Disapa kakak? Kalian jangan jahat-jahat dong sama Roh Kudus. Aduh. Cuman ditaruh di pojokan hati kita. Ditoel kagak. Diajak ngomong kagak. Diperhatikan kerinduannya juga tidak. Ya ampun, saudara, jangan kebangetan dah. Dia pribadi ke alam yang terdekat denganmu. Ya, selesaikan kebangetan kita yuk malam ini. Kalau ada yang perlu kita selesaikan malam ini, ada kebangetannya kita ini. Kita selesaikan. Good morning, Holy Spirit. Itu suara yang Roh Kudus pengen dengar setiap kali kau bangun tidur. Asik banget. Wow. Kisah Rasul kau baca lagi ya nanti ya, 28 pasal ya. Kau lihat, itu Kristen generasi pertama sangat melibatkan Roh Kudus. Dalam keputusan, dalam tindakan, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pergerakan. Keren. Oke, maka dari itu memadamkan roh yang kedua itu adalah dengan tidak melibatkan dia dalam apapun yang kau lakukan. Yang pertama tadi, tidak mau tahu realitas kehadiran. Yang ketiga, mau melibatkan dia. Sejujurnya kau masih latihan loh, hal kecil-kecil. Kayak tadi ini sebelum ngobrol sama kamu nongol di layar ini, apalagi khotbah kayak begini, sangat ngandalin Roh Kudus. Ngobrol di warung kopi aja kau butuh Roh Kudus, apalagi ngobrol firman nyata-nyata melayani begini, ya elah. Mau tayang aja tadi tetap manggil Ciyoke dulu saya. Doa ya bentar ya untuk sentuh CKC. Kita perlu Roh Kudus. Jangan sombong. Sok bisa bicara. Siapa kita ini? Aduh. Kalau aku ngomong gini nggak ada yang menangis hatinya pilu dan prihatin. Aduh. Mungkin
kalian udah bebal hati. Seharusnya ini menjangkitkan sebuah keprihatinan dan pertobatan sekaligus untuk mulai menganggap Roh Kudus, melibatkan dia. Kitab Amsal aja jauh-jauh hari udah berkata, akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kenapa jalanmu banyak bengkok, saudara-saudara? Karena kau tidak mengakui dia dalam segala lakumu. Segala lakumu itu apa? Berpikir, ngobrol, masak, khotbah, mengemudi, berkendara, segala lakumu. Kowing keluar rumah, di pintu rumah kowing itu. Setiap kowing melangkah satu jengkal, aku berkata, gimana aku bisa melangkah kalau topang dengkulku dan kasih karunia? Berjalan aja aku perlu Tuhan. Wow, libatkan Roh. Yang ketiga, bagaimana orang memadamkan Roh? Dengan tidak belajar bergerak bersama Roh Kudus. Nah, saya kasih tips ringan, karena itu ada sesinya sendiri. Gimana tips ringan berjalan Roh Kudus? Ikuti prompting, dorongan dari dalam bentuk batin yang lembut. Seringkali, kebanyakan kali, Roh Kudus tidak begini nih ngomong di batinmu. Aku Roh Kudus, aku berkata tidak. Dia menuntunmu dalam bentuk rasa-rasa dorongan. Duh, kok pengen telepon Om Poli ya? Udah. Itu rasa baik. Untuk apa? Membangun dan sharing sama Om Poli. Gitu. Roh Kudus. Bukan Roh Kudus kalau, aduh, kok pengen ketemu Erwin, tampar Erwin ya. Nah, itu roh setan ya. Tapi semasa itu tuh seiring dengan firman Allah, suara-suara itu lakukan. Lo kalau salah dengar, yang penting sesuai firman toh. Misalnya, doain Fosa. Ya aku doain. Kalau ternyata sebenarnya bukan doain Fosa, ternyata seharusnya itu misalnya doain Anton misalnya gitu ya. Tapi ini kok keliru gitu ya. Doain siapa? Gitu ya. Andreas Siswanto, ya nggak ada apa-apa juga toh. Doain orang juga nggak ada salahnya kok, ya kan? Betul nggak? Kalau saya harusnya disuruh doain Andreas Siswantio, terus kemudian saya berdoanya untuk Fosa misalnya. Nggak apa-apa juga toh, salah. Kan itu hal yang masih pada koridor yang tidak jahat, bukan? Tapi latihannya penting. Nanti lama-lama jadi tepat. Kalau banyak latihan jadi tepat. Gitu. Buka dompetmu, tuh sisanya di dompet tuh kasih isi dia. Gitu. Itu bentuk halus aja, bukan suara yang audible. Aku Roh Kudus, kasih duitmu, enggak gitu. Tapi itu kayak dorongan lembut, karena Roh Kudus suaranya lembut. Nah, kalau kok ikuti gitu, terus bergerak bersama dia, keren banget. Lagi naik motor, udah mau pulang ke rumah tuh. Tiba-tiba kok pengen belok gitu loh. Ke rumahnya Roni misalnya. Roni ada nggak ya di sini ya? Pengen belok ke rumah Roni. Hanya untuk bawain pisang goreng, sama ngomong, love you brother. Cuman ngomong gitu tak. Tapi itu Roni itu bisa disengat. Tiba-tiba kamu pulang, Roni itu bisa nangis. Kok ada orang yang peduli aku ya? Gitu. Itu keren banget itu. Kalau kau ikuti, belajar bergerak bersama Roh Kudus di hari-harimu, wah, itu kamu tuh namanya nggak padamkan roh. Oke? Sekarang saya mau lemparkan kepadamu fakta yang penting. Dengar baik-baik. Ini malam ini hal penting. Setelah murid-muridnya bersama-sama Yesus 3,5 tahun mendengar pengajaran di dunia, akan hidup bersama sang pengajar 24 jam sehari dengan pengajaran terbaik di dunia. Yesus tiba-tiba kasih perintah, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk, muridkan segala
Oke. Jangan pergi. Nah, piye sih? Pergilah ya. Pergi. Jangan pergi. Oh, suruh pergi tapi jangan pergi. Kita lihat dulu. Suruh pergi, tetapi ada pesan sebelum pergi. Lukas 24 ayat 49. Setelah dimuridkan 3,5 tahun, suruh pergi. Tapi sebelum pergi, kasih pesan dulu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, Roh Kudus. Aku akan kirim Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Nah, aku nyuruh kamu pergi, tapi jangan pergi. Lah, ingin tinggal dulu di kota ini sebelum pergi. Sampai kamu diperlengkapi, diberdayakan dengan apa? Kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu kekuasaan di tempat tinggi? Roh Kudus. Wow. Suruh pergi tapi nggak boleh pergi dulu sebelum Roh Kudus turun. Aha. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya begini. Cukup pembacaan ayat. Maksudnya begini. Ternyata setelah 3 tahun dengar pengajaran terhebat di dunia, belum cukup. Ternyata 3,5 tahun hidup bersama Yesus dengan pengajaran terbaik di dunia, belum cukup. Nah lu masih jangan pergi dulu, tunggu dulu sampai Roh Kudus turun. Oh, udah aku muridin 3,5 tahun, keren sih, keren. Aku udah muridin 3,5 tahun, top sih. Tapi jangan dulu, jangan pergi, tunggu Roh Kudus. Wow. Kemudian hari Pentakosta terjadi dan mereka menerima kuasa. Roh Kudus turun atas mereka. Kuasa yang bekerja di dalam mereka itu luar biasa sekali. Coba lihat Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab bagaimana kita bisa lakukan pekerjaan Yesus? Jesus Christ Ministries. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar bahkan daripada itu? Sebab Yesus pergi, Roh Kudus datang. Baru dimungkinkan. Itu ada ya. Aku pergi. Kalau aku tidak pergi, kamu nggak bisa lakukan pekerjaanku yang lebih besar dari aku. Bahkan nggak bisa. Aku pergi, Roh datang. Cukupin. Nampaknya nyaris nggak bisa dipercaya ya. Ada orang bilang kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Susah kita percaya, bukan? Tapi kan yang ngomong Yesus sendiri. Masa Yesus bohong? Ya tapi lihat nih, orang-orang banyak saudara-saudara seiman kita mati karena COVID. Saat pandemi banyak orang meninggal berpulang karena COVID. Loh, tugasnya udah selesai kok. Yang membuat mereka pulang itu bukan COVID-nya. Karena Tuhan udah bilang selesai. Emang Yesus tuh mati karena dibunuh sama paku dan salib. Enak aja. Yesus tuh mati kan menyerahkan nyawanya. Tugasnya selesai, bukan mati karena paku. Gila lu. Yesus nggak mati karena paku. Dia kalau mau itu, wah, waktunya belum tiba, dia bisa melenting kayak Jet Li dari salib. Just salto, buat. Apa lo? Gitu bisa Yesus pakai kuasanya. Nah, enggak gitu, makanya selesai dia serah nyawa gitu. Jadi orang berpulang itu bukan karena, ini aku dijahatin penyakit COVID. COVID, orang meninggal karena COVID itu karena cara mati saja. Dalam kekristenan yang enggak perlu dibahas cara mati. Murid Yesus itu cara matinya ironi semua, bukan? Ngeri semua. Mati digoreng murid Yesus itu. Coba dibelah dadanya di koromandel, dijorokin kayak Yakobus dari hubungan bait Allah. Jelas kepala pecah itu. Disalib terbalik. Darah berdesir sepanjang waktu sampai
pembuluh darah pecah kayak Petrus, dipenggal kepala kayak Paulus. Udah murid Yesus matinya terus kita gimana? Bilang, nggak berkenan tuh, matinya dipenggal kepala nggak berkenan. Nggak berkenan, siapa ngomong nggak berkenan? Cara mati itu bukan isu penting. Yang penting tuh isunya setelah lu mati lu ketemu siapa? Setelah mati lu ada di mana? Itu lebih penting dibahas daripada cara mati. Oh, kita bisa cara mati masuk angin, ya enggak apa-apa. Cara mati apa? Wes sebut aja apa cara mati. Enggak penting. Yang penting memang waktumu habis, tugasmu di muka bumi selesai. Nah, kalau kebetulan COVID ini dipakai untuk memanggil kepulangan hamba-hamba Tuhan, termasuk saudara kita Andreas, ini enggak apa-apa juga tuh. Memang sudah selesai kok. Maka kan kamu enggak tahu berapa daya tahan orang. Kalau umurnya dilanjutkan 10 tahun lagi, mungkin dia kalah, mungkin dia jatuh. Oh, kita nggak pernah tahu daya tahan seseorang. Tuhan yang tahu, tugasnya selesai, dan daya tahanmu segini, panggil pulang. Ya, biasa aja lah itu. Gitu loh. Ya kan, yang penting kamu siap nggak? Itu kan isu yang lebih penting dibahas gitu. Jadi selama masa pandemi ini jangan sirna imanmu dong. Ya ampun, gereja kalah ya sama COVID. Oh, saya bilang belum tiba pewahyuan. Waktu murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anak yang dirasuk setan, Yesus bilang begini, jenis ini nggak bisa ditangani dengan cara biasa. Harus doa dan firman. Jenis ini. Jadi COVID pun ini surga seakan mau bilang soal COVID. Jenis ini. Kayaknya kamu nggak bisa tangani, tapi akan datang pewahyuan sehingga kamu bisa menangani jenis ini. Kata Yesus. Nggak apa-apa. Nanti gereja toh selalu akhirnya pemenang. Cuman kita belum tiba pada pewahyuan dan kekuatan jenis ini untuk tangani itu. Nggak apa-apa. Ya toh. Masa kita frustrasi, berarti karya Kalvari kalah ya. Yesus ini kalah ya sama COVID. Jangan meledek. Kurang ajar itu. Itu kekurang ajaran maha berat. Anda boleh bertanya kepada Tuhan, tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Bertanya pada Tuhan boleh nggak? Kenapa semua ini terjadi? Boleh. Bertanyalah pada Tuhan. Tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Itu sudah nyerempet ke pemberontakan itu. Oke? Jadi jangan digerus dong imanmu sama pandemi. Kita terus berjuang untuk meyakini karya Kalvari, kesembuhan Tuhan Yesus dengan darah. Yakini terus dong. Doain orang mati. Orang popot dan doain lagi dah. Oh, mati lagi, doain lagi dah. Oh, ini 100 sudah mati semua ya, puji Tuhan, aku dipakai Tuhan untuk ngirim orang ke surga. Loh, napa, enggak apa-apa. Oh, ini doain 10 orang COVID mati semua, ya, puji Tuhan, kamu dipakai Tuhan untuk ngirim orang ke surga. Enggak apa-apa toh. Apa memangnya? Aku tuh enggak ragu tuh doain orang itu. Mau sembuh, mau aku beriman sembuh orang yang tak doain. Tapi kalau mati juga, ya orang mati hidup bukan karena tumpang tangan saya toh. Pertama-tama kan memang karena Tuhan. Kasih kuasa kesembuhan Tuhan berkehendak, nggak apa-apa juga. Nah, alasannya apa sih kita nih bisa berharap bahwa kita akan melakukan pekerjaan Yesus sama kayak Yesus, bahkan lebih besar dari Yesus? Ada alasan untuk berharap nggak? Ada. Ini alasannya. Karena kita itu memiliki, ini bagian terpenting malam ini, karena kita memiliki akses kepada kuasa sama yang dimiliki, akses yang sama yang digunakan dan dimiliki Yesus. Wah, itu ending malam ini. Kita punya alasan nggak sih untuk percaya bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang seperti Yesus dan lebih besar daripada Yesus? Ada alasannya? Ada. Yaitu, ini dia, ini poin penting malam ini. Kita mempunyai akses yang sama kepada kuasa. Dan akses itu sama dengan yang Yesus gunakan. Apa itu? Roh Kudus. Sekarang dengar malam ini. Roh Kudus adalah sumber dari segala kuasa Yesus selama pelayanannya di muka bumi. Saya ulangi. Roh Kudus adalah sumber dari segala kuasa Yesus selama pelayanannya di muka bumi. Dan catat baik-baik, Yesus tidak menggunakan kuasa lain. Yesus tidak menggunakan kuasa dari dalam dirinya sendiri. Ini bisa buat kepalamu meledak malam ini. Yesus tidak menggunakan kuasa lain. Yesus tidak menggunakan kuasa dari dirinya sendiri. Nah, yang Yesus gunakan
gunakan selama melayani itu kuasanya Roh Kudus. Makanya sebelum dia memulai semua pelayanannya, dia bilang, Roh Tuhan ada padaku, yang mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik pada orang miskin, yang mengurapi aku Roh Kudus, Lukas pasal 4, untuk membebaskan orang dari tawanan, yang mengurapi aku untuk. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, lihat tuh, burung merpati turun dulu tuh. Burung merpati tuh turun. Terus dia berkata, aku mau melayani, beritakan kabar baik pada orang miskin. Tapi didahului dengan Roh Tuhan ada padaku. Sedap. Nah ini CKC ini gimana nih? Mau pelayanan ini ada statement gitu dulu nggak? Roh Tuhan ada padaku. Waduh, kalau nggak itu ya jangan main-main gitu. Ya. Nah, saya melaju lagi. Saudara-saudara, Yesus itu adalah 100% Tuhan dan Yesus 100% manusia. Oke. Yesus itu bukan setengah Tuhan dan setengah manusia. Salah itu. Yesus bukan setengah Tuhan dan setengah manusia. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Cara terbaik untuk memahami ini, bahwa Yesus bukan setengah Tuhan, setengah manusia. Dari waktu dia berjalan di dunia ini, dia pakai setengah Tuhannya, terus dia pakai setengah manusianya. Enggak. Jangan salah paham. Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Untuk memahami hal tersebut, mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5-7, dan berharap ini membuat kalian dicerahkan. Oke, saya baca, kalian simak. Ini ayat penting, kebenaran yang diletakkan di bawah lampu sorot malam hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat, ayat 6, lihat. Yang walaupun dalam rupa Allah, pertanyaan saya, dia Allah nggak? Iya dong. Yesus dalam rupa Allah, berarti dia Allah dong. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oh, dia Allah, setara dengan Allah, dia Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah atau kealahannya itu dipertahankan. Tidak harus dipertahankan. Waktu dia inkarnasi jadi manusia, dia rupa Allah, dia setara dengan Allah, tapi dia tidak pertahankan itu. Lihat ayat 7, penting loh ini. Melainkan dia Allah nih, tapi mengosongkan dirinya sendiri dari potensi kealahannya itu, dia kosongkan, terus ngambil rupa seorang hamba, terus jadi manusia. Terus manusia. Sekarang kau lihat ayat 6, ada kata rupa Allah, tapi ayat 7 sama dengan manusia. Oke, jelas? Satu, dia rupa Allah, setara dengan Allah. Yang kedua ayat 7, sama dengan manusia. Berarti Yesus itu Allah 100%, tapi dia memutuskan untuk tidak memakai keilahiannya selama dia ada di muka bumi untuk melayani dan jadi sama dengan manusia, gitu loh. Wow. Cukup, Win. Jadi Yesus itu Tuhan, Allah, yang memiliki semua atribut kealahan. Hanya yang bikin dia tidak serupa dengan Bapanya dan Roh Kudus pada waktu itu adalah dia mengambil sifat manusia dan diambil itu demi rencana keseluruhan kealahan. Tapi dia tidak kehilangan sifat ilahinya, hanya dia tidak mengambil porsi kuasa kealahannya, gitu. Jadi itulah yang menjelaskan bahwa semua karya Yesus penuh mujizat, kuasa, tanda-tanda heran, ajaib, nubuatannya, pelayanan, pelepasannya, dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan dengan memadai oleh karya supranatural kuasa Roh Kudus. Gitu loh. Saya ambil contoh ya, Buka Win berikutnya Matius 12 ayat 28. Satu contoh aja, bahwa dia tuh tidak memakai kuasa kealahannya sebagai pribadi kedua Trinitas. Tidak pakai itu. Tuh, yang ngusir setan aja pakai kuasa siapa? Tuh.
Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi contohnya dalam mengusir setan aja dia pakai kuasa Roh Kudus gitu loh, pakai kuasa dari pribadi ke Allah yang ketiga dalam Trinitas. Dia tidak mengusir setan dan kemahakuasaan ilahinya sendiri. Cukup ini. Bisa saja dia lakukan, tapi nanti rencana Allah nggak selesai. Gini loh, Yesus kan bilang gini, to be like Jesus, jadi seperti Yesus. Ya nggak fair dong. Kalau Yesus pakai kuasa keilahiannya, terus kita suruh jadi kayak dia, nggak fair dong. Enak-enak aja. Engkau Allah. Engkau pakai kuasa kealahanmu, enak aja suruh kami jadi seperti dikau. Nggak mungkin bisa. Tapi supaya fair, startnya podo sama Yesus menanggalkan kealahannya. Jadi startnya sama kita, sama-sama manusia. Nggak memakai privilege-nya sebagai Allah itu nggak dipakai. Dia memberikan petunjuk bahwa dia berjalan dalam Roh Kudus. Jadi sekarang kita dan Yesus itu starting point-nya sama sebenarnya, yaitu berjalan dalam Roh Kudus. Sebelum pelayanan saja dia bilang Roh Tuhan ada pada aku. Lukas 4. Nah, kapan Yesus ini jadi manusia dan tidak pakai keilahiannya? Sampai dia mati di kayu salib. Begitu dia bangkit, nah dia udah pakai aksesnya lagi kepada keilahiannya. Sampai dia bangkit. Mati, bangkit. Nah, di situ dia pakai lagi akses kealahannya. Jadi sepanjang supaya fair bagi kita, maka dia tidak pakai keilahiannya supaya dia bisa menunjukkan pada kita taat sama Tuhan di surga itu kayak apa. Supaya dia bisa menunjukkan pada kita bagaimana berjalan roh Allah. Supaya fair, dia menunjukkan pada kita bagaimana watak-watak yang baik dikembangkan gitu. Luar biasa. Jadi Roh Kudus lah yang mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup Yesus gitu lah. Nah, saya mau tutup malam ini secara cepat dengan satu contoh di Alkitab. Seorang hamba Tuhan namanya Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 17, nggak usah dibuka, percaya ada. Rasul Paulus, rasul hebat ini, dia suatu ketika misioner banget, dia suatu ketika mau melayani. Seperti biasa, dia selalu rasul yang menginjil. Jadi dia masuk ke Athena sebagai penginjil. Nah, dia sudah dengar banget bahwa menginjili kota Athena itu tantangannya berat, membahayakan. Kenapa? Karena Athena itu pusatnya para filsuf dan para intelektual kebudayaan Yunani dan Romawi. Romawi itu budayanya pinter banget, Yunani itu modern banget. Jadi pertemuan budaya poros Yunani Romawi itu di Athena. Makanya kalau Paulus mau nginjili Athena, dia berhadapan orang-orang pinter, filsuf, pendekar-pendekar teologi, itu yang dihadapi Paulus. Nah, seperti biasa, namanya rasul pinter, cerdas, dia susun strategi. Seperti biasa, strategi Paulus biasanya masuk kepada sinagoga, rumah ibadat Yahudi di satu kota. Di Athena juga dia masuk ke rumah ibadat sebagai strategi umum. Nah, entah kenapa Paulus tuh mendengarkan bisik-bisik dari filsuf yang ngomong ke dia. Dibujuklah Paulus pergi ke wilayah di Athena itu, ada wilayah namanya Areopagus. Itu seperti mahkamah agung itu wilayah itu. Itu tempat lu berdiskusinya orang-orang hebat. Presentasinya jago-jago filsafat. Namanya Areopagus. Seperti area mahkamah agung yang terhormat gitu. Nah, Paulus sudah jauh-jauh melakukan research. Ketemulah hasil risetnya apa? Paulus rencana dengan pertimbangan Paulus rencana sesuai researchnya mau masukin Injil dari angle. Ada satu patung di Athena, Efesus, ada satu patung itu tuh namanya unknown God, Allah tidak dikenal. Wih, Paulus punya rencana ini. Aku masuk dari situ aja ini, Allah tak dikenal. Dan dia bakal bilang Allah tak dikenal tuh Yesus gitu. Akhirnya dengan strategi yang mumpuni masuklah Paulus dalam pelayanan pemberitaan firman kepada semua pakar-pakar filsafat filsuf di Areopagus. Tahu nggak? Dosen-dosen teologi sekarang yang
mengajar homiletika atau seni berkhotbah, itu rata-rata setuju bahwa khotbah Paulus yang terbaik itu khotbah dia di Areopagus atau disebut Bukit Mars. Itu khotbah terbaik. Khotbahnya keren, pinter, rapi, presisi, akurat khotbahnya Paulus. Tapi tahu nggak? Walaupun itu khotbah terbaik dia, begitu Paulus mulai ngomong, itu orang-orang di Areopagus langsung mendebat mereka. Baca nanti di Kisah Rasul 17, Paulus didebat, mereka tidak percaya kebenaran. Lagi Paulus ngomong, itu suasana jadi buruk, nightmare, betul, mimpi buruk bagi Paulus. Tiba-tiba Paulus diserang di depan umum sama orang-orang pinter itu, suasana jadi kacau, mereka menunjukkan sikap tidak sopan santun. Paulus malah ditertawakan dan dicemooh. Dan Paulus lagi ngomong di celah-celah, di sela-sela dan dicela, di sela dan dicela. Gila, belum pernah itu ada Alkitab beritahu problematika ini pernah dialami sebelumnya. Paulus diserang depan banyak orang, dan Alkitab bilang akhirnya yang percaya cuman beberapa. Terus pertemuan itu bubar dengan mengerikan. Dan sejak itu kita tidak mendengar ada jemaat kuat di Athena juga. Tahu nggak? Boleh itu khotbah terbaik secara homiletika, ilmu berkhotbah. Tapi tahu nggak? Itu pelayanan Paulus yang paling tidak membuahkan hasil. Itu justru pelayanan yang paling tidak membuahkan hasil kalau kita lihat sejarah pelayanan dia. Hanya Paulus belajar, ya ampun, upaya manusia ini gak iso. Udah riset, pinter ngajar, pinter Taurat. Kenyataannya khotbah terbaik ada kegagalan terbesar. Aduh, jangan andalin kau punya kemampuan, saudara-saudara. Akhirnya Paulus dari Athena, menurut 1 Korintus, menurut Kisah Rasul pasal 18 ayat 1, dari Athena Paulus pindah ke Korintus. Ayatnya berbunyi demikian, gak usah dibuka, Kisah Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Nah, untuk jemaat di Korintus, Paulus membuka hatinya. Seakan dia menyadari kegagalannya di Athena. Terus dia tulis ayat ini. Lihat. Oh, haleluya. Rasul pinter. Akhirnya punya pengakuan yang luar biasa. Udah beda nih. Dia datang sama Athena sama dia datang sama Korintus beda. Padahal dia baru dari Athena. Begitu datang ke Korintus, wah, ngomongannya beda nih. Ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan seperti di Athena, tetapi dengan keyakinan, baca sama-sama, akan kekuatan roh. Dan bukan hanya itu, dia akhirnya di Korintus juga lah dia mengungkapkan ayat-ayat ini. Berikutnya, Win, dia ungkapkan hal ini di Korintus juga tuh. Ya, 1 Korintus di halaman berikutnya tadi, Win. Ya, supaya iman kamu ngasih arahan nama Korintus. Jangan kayak aku. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, teologia saja, itu penting. Tapi kalau tergantung sama itu jadi ngeri. Tapi pada kekuatan Allah dong, sedap. Ya tulis lagi tuh, untuk Korintus lagi. Sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan. Khotbahmu boleh terbaik. Tapi apakah itu menjanjikan penginjilan terbaik? Pengalaman dia membuktikan tidak. Cukup membaca Alkitab, saya selesai, saya mau tutup dengan ingatkan kamu lagi. Jangan padamkan roh dalam 3 hal. 1, ayo mulai sekarang peduli realitas kehadirannya. Dia ada di hatimu,
Jangan geser dia di pojokan ruang hatimu, terus kemudian anggap seakan-akan dia nggak pernah ada. Kau sapa Bapa, harus. Kau berdoa dalam nama Yesus, harus. Tapi kau akrabkah dengan Roh Kudus? Terhubung dengan pribadi pertama, pribadi kedua, terhubungkah kau secara spesifik dengan kehadiran pribadi ketiga? Dan bahkan itu di dalammu. Bapa di mana? Di surga. Yesus di mana? Di sebelah kanannya. Roh Kudus di mana? Di dalammu. Oke? Pakailah imajinasimu. Katanya kau nyembah pakai dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Nah, nyembah Tuhan itu pakai segenap akal budimu. Di akal budi itu ada imajinasi. Maka kalau nyembah Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan hari-hari bersama Roh Kudus, pakai imajinasimu dong. Kalau lagi meeting di kantor, pakai imajinasimu. Roh Kudus lagi ikutan meeting, menolongmu membuat keputusan. Kalau kau lagi nyetir, Roh Kudus di sampingmu, co-pilot yang mengarahkanmu, mengajak kamu ngobrol. Hei, pakai imajinasimu. Kau memuji Tuhan pakai mulutmu, memuji Tuhan pakai kekuatanmu, ya tepuk tangan, Tapi imajinasimu terus dilatih menyembah Tuhan. Imajinasimu harus dilatih untuk terkoneksi sama Tuhan dong. Para nabi tahu bahwa imajinasi itu bagian dari kepala kita yang paling penting untuk dilatih. Itu disebut mental picture, gambar-gambar di pikiran yang itu sering dipakai Tuhan untuk menuntun kita. Mental picture. Oke? Yang kedua, jangan padamkan roh, tapi libatkan dia dalam hal kecil-kecil, gitu loh. Wah, tapi yang nggak mungkin soal jerawat tak libatin toh kowing. Loh, Roh Kudus itu senang kalau kamu ajak ngobrol soal jerawatmu. Oh, Roh Kudus kan sibuk ngurus semua orang Kristen di seluruh jagat raya. Loh, kamu sibuk bisa capek. Roh Kudus tuh sibuknya Roh Kudus nggak pernah bisa capek. Loh kok soal jerawat? Lalu Alkitab bilang, Yesus tuh bilang jelas bahwa rambut di kepalamu tuh terhitung semua. Loh, apa Allah pengangguran apa? Hitung rambut. Lah yang ironis kan Tuhan tuh ngitung rambutmu tuh nggak cuma sekali kan? Enggak. Karena rambutmu tuh jumlahnya berubah terus setiap saat. Baru sisiran pagi hari, brul, 3 brodol, ya tak? Nanti siang garuk-garuk, ya brodol 10. Tuhan ngitung lagi. Menjelang sore tumbuh 3, hitungan berubah. Ya tak? Menjelang malam dijambak anakmu, brodol 15. Berubah lagi, yang ngitung lagi Tuhan. Jadi Tuhan tuh seharian ngitung jumlah rambutmu tok. Bayangkan repotnya. Tapi Tuhan senang melakukannya, gitu loh. Jangan sampai kau bilang Tuhan terlalu repot urusan kecil. Loh, jumlah rambutmu dihitungnya berubah. Apalagi jerawatmu. Ayolah, kowing tuh latihan melibatkan Tuhan hal kecil-kecil. Bernafas saja aku minta tolong Tuhan aku tuh, waduh aku lihat kasus-kasus nafas pendek, enggak terjadi padaku, bantu aku bernafas dengan baik, gitu loh. Menjalankan hobimu, Tuhan aku pengen hobiku tuh bikin aku suka cita. Loh, soal menjalankan hobi aja perlu Tuhan. Kayaknya kok kalau ibadah perlu Tuhan, kalau hobi itu bukan urusan Tuhan. Edan sampean. Semua itu hanya di dalam hidupmu itu. Ya, hal kecil-kecil libatkan dia. Yang ketiga, bagaimana supaya tidak mendukakan Roh Kudus? Belajar bergerak dalam dia. Itu tadi, Kowing ajarkan untuk belajar mengikuti nurani atau perasaan roh yang dalam bahasa Inggrisnya lebih keren, prompting. Prompting itu gerak batin, dorongan batin. Tiba-tiba telepon ya, cakap-cakap di telepon, tiba-tiba ada satu kalimat, sebelah sana telepon berhenti. Thank you ya, omonganmu terakhir, kalimat terakhir ini sangat menginspirasiku. Thank you. Tuh, orang tuh kalau ikut gerak batin itu, wih, itu diurapi roh itu, Roh Kudus itu bicara lewat prompting, gerak batin itu. Itu caranya, nggak mendukakan roh. Ikuti dong, bergerak bersama dia. 1, libatkan dia. 2, sadari realitas kehadirannya. 3, bergerak bersama. Aku selesai. Berharap kamu ngerti semua. Ini aku bicara sampai mulut berbusa. Masa kamu ya nggak ngerti tuh, bangetan kamu ini. Ya, aku seneng banget bisa melayani CKC setelah sekian
11 tahun kayaknya ya. Lama sekali nggak lain CKC. Ya, bersyukur ketemu wajah-wajah ini ya. Sebagian besar wajahnya hitam ya, di sini hitam semua. Karena nggak dibuka layarnya, dia nggak tahu wajahnya hitam nggak. Tapi yang buka wajah aku seneng. Ya dulu satu-satu nih yang buka wajah. Wah iya ini. Waduh masih hidup. Wah masih hidup ini. Situ kan. Syukurlah. Ya. Ya bagus. Seneng. Ya. Ini orang-orang CKC keren-keren. Terus, aku Empoli, Edwin, Musa, semua teman-teman CKC aku pamit ya. Aku tadi sudah izin. Iya kok, thank you kok. Iya kok, makasih kok. Kalian baik-baik maju terus ya. Ingat loh, pesan malam ini itu akan membuat kamu berhasil menghidupi dirimu yang berstatus perjanjian baru loh. Perjanjian baru itu tidak bisa dihidupi tanpa ini loh ya. Jadi kalau bisa dalami materi ini ya. Ini kalau Kowing ngomong terus ini sebetulnya ada paketnya. Itu paket setelah ini misalnya apa kendala berjalan bersama Roh Kudus, itu paket penting. Paket berikutnya bagaimana teknis berjalan bersama Roh Kudus, itu juga paket lagi. Itu penting juga. Tapi aku percaya kok Roh Kudus akan kasih tahu kau semua ya untuk mendalami hal tersebut dari praktek ya. Dari teologi kayaknya di kepalamu terbatas. Tapi praktek aja berarti 3 hal tadi loh. Melibatkan dia, mengakui kehadirannya dan menyadari kehadirannya. Ketiga, bergerak bersamanya. Sudah. Itu latihan aja, nanti kan tahu. Lebih baik tahu karena melakukan gitu ya. Bukan tahu karena belajar saja. Ya. Oke. Okay? Tunjukkan wajah-wajahmu yang semangat. Oh, wajahnya yang gelinto nih, enggak semangat ya. Semangat. Berjalan dalam rohnya. Oke, okay? Bapa di surga, berdoalah sama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, tapi ditolong Roh Kudus. Amin. Bye. I love you all. Terima kasih Kowing. Sama. Ini terus, menang terus ya. Terima kasih. Wow, sama-sama. Ya toh. Thank you Kowing. Ini Mama Bapak. Iya Om, silakan Om. Teman-teman, makasih. Saya mau sedikit cerita sebelum nanti saya kembalikan ke Edwin bahwa apa yang tadi Kowing sampaikan itu sementara kita hidupi. Ada sebuah kalimat yang Kowing sampaikan adalah Roh Kudus itu distributor karunia-karunia soul. Ini sesuatu yang mestinya menjadi sesuatu yang menggairahkan kita bahwa dia itu distributornya. Justru dia. Nah, ada hal yang lain yang tadi Kowing sempat kupas yang membuat saya juga kaget adalah kita kadang menyapa Bapa, kita menyapa Yesus, dan kita lupa menyapa Roh Kudus. Recording stopped. Roh Kudus itu penting banget karena dia tinggal bersama kita. Nah, saya mau cerita sedikit saudara tentang pengalaman saya setelah saya sembuh itu, dan saya diberi mandat oleh Kowing untuk melanjutkan CKC bersama Jifosa itu. Setelah ditinggal pergi, tinggal pulang di bawah Tuhan, Ko Andre, saya bersyukur gitu bahwa dalam kekalutan saya karena saya tidak punya latar belakang apa-apa, saya cuma dengan istri catering dan sebagainya, tapi saya mengakui bahwa Roh Kudus itu hebat. Roh Kudus itu luar biasa. Yang tadi Kowing sampaikan ada 3 hal bahwa sikap bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Pertama adalah sikap kita nggak mau tahu tentang realitas Roh Kudus. Yang kedua, kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam hal kecil. Yang ketiga, kita tidak bergerak bersama dengan Roh Kudus. Itu membuat dia, Roh Kudus, sangat berduka. Tapi bersyukur bahwa yang disampaikan malam ini justru sebaliknya, bahwa yuk kita belajar untuk 3 hal ini kita lakukan bersama. Bahwa Roh Kudus itu dalam hal-hal kecil apapun kita libatkan dia. Justru itu sangat penting. Dalam hal-hal kecil kadang-kadang kita mengaku bahwa cuma hal rohani aja yang melibatkan Roh Kudus, hal-hal yang lain tidak. Saya mengalaminya bahwa kita melibatkan Roh Kudus dalam semua area, dalam area bisnis, dalam area pekerjaan, dalam area pribadi kita, semua kita libatkan karena dia tinggal di dalam kita.
tujuan dia tinggal di dalam kita adalah supaya dia bisa menemani kita dan memberikan kita jalan keluar. Tadi yang saya senang dari Kowing, dia bilang, Roh Kudus itu memberi kuasa dalam perkataan, untuk kesembuhan, dalam hikmat, rema, dan pewahyuan. Dan saya alami itu, saudara. Saya nggak punya latar belakang yang lain, tapi saya bersyukur bahwa Roh Kudus nuntun saya lewat rema dan pewahyuan. Lewat hikmat dalam saya konseling orang, karena saya gembala. Panggilan saya gembala, dan saya mengkonseling banyak teman-teman di CKC. Sampai hari ini saya bersyukur karena Roh Kudus nuntun saya secara pribadi. Jadi, tadi yang Kowing sampaikan itu sesuatu yang bagi saya daily banget, sesuatu yang realita banget. Saya alami itu, dan saya yakin kita akan belajar, saudara, dalam waktu-waktu yang mengalami waktu-waktu yang sulit dan sukar hari-hari ini. Kita tidak ada pilihan selain kita melibatkan Roh Kudus. Kita melibatkan Roh Kudus, dan saya yakin semakin kita libatkan Roh Kudus, semakin semua beban kita itu menjadi semakin ringan. Karena Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Jadi, saya sangat bersyukur untuk itu. Saya bersyukur untuk Kowing yang malam ini tuh menyampaikan ini buat kita. Dan saya harap teman-teman punya catatan-catatan, nanti mungkin dari kami akan coba meringkasnya dan akan mengirimkannya ke grup, supaya Bapak Ibu juga bisa coba mengulanginya lagi untuk hal-hal ini. Jadi, yuk kita belajar yuk. Bukan kita dengar Roh Kudus itu aja dari kata Kowing atau orang lain. Tapi yang Roh Kudus suka dan mau adalah kita mengalami realita berjalan dengan Roh Kudus. Dan hari-hari ini kesulitan dan kesukaran yang iblis sodorkan di depan mata kita tidak akan membuat hubungan kita dengan Roh Kudus semakin kendor. Tetapi justru semakin hari semakin melekat dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Roh Kudus, kita mau cerita apa buat orang? Roh Kudus akan memberikan banyak pengalaman buat kita, saudara. Jadi, saya mendorong teman-teman malam ini dari berbagai kota di mana saja. Yuk kita belajar yuk. Kita belajar dari seorang pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus ini. Supaya pengalaman-pengalaman kita bisa kita tularkan kepada orang. Saya belajar satu hal dari Kowing. Dia bilang begini, saya setiap pagi sebelum saya mendapat rema dari Tuhan untuk memberi makan roh saya tidak pernah keluar dari kamar saya. Itu adalah sebuah perasaan haus dan lapar akan Roh Kudus. Apapun dalam hidup kita, coba sekecil apapun, kita belajar yuk untuk kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena Dia nyata, Dia tinggal melekat dalam hidup kita. Kita kemanapun Dia ada di sana. Kita ke WC, kita kemana saja dalam pekerjaan kita, mengalami masalah, persoalan, Dia ada. Dan kalau kita belajar nanya kepada Dia, maka Dia akan menjawab. Jadi malam ini bersyukur bahwa Kowing bisa menyampaikan hal-hal yang menjawab kebutuhan pribadi kita masing-masing. Dan saya dorong kita untuk yuk kita belajar mempraktikkannya. Dia akan mengajar kita dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Terus libatkan dia. Sampai satu ketika, saudara akan sadari bahwa, sudah menjadi dewasa. Terbiasa untuk terlibat dengan Roh Kudus. Menjadikan Roh Kudus sebagai kawan di dalam hidup kita. Jadi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih, saya cuma tambahkan ini aja. Saya berharap kita akan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Itu aja, Win, saya kembalikan, Win. Oke, terima kasih Poli. Ya, pengumuman terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Minggu depan kita ada komunitas CKC. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, bisa menghubungi Ibu Dian, bisa WA ke Ibu Dian. Kita akan bahas apa yang kita dapat dari Kowing pada hari ini. Ya, saya minta Bu Kosa, barangkali ada tambahan pengumuman, habis itu bisa tutup dalam doa.
Masih nggak ada ya kok. Oke. Berarti minggu depan kan ada Rebo? Iya, betul. Oke. Oh, saya tambahkan sedikit, Win. Ya, Om. Mungkin minggu depan Bapak Ibu bisa bergabung dan yuk kita cerita pengalaman-pengalaman kita dengan Roh Kudus. Apa saja. Bukan pengalaman rohani aja, tapi pengalaman-pengalaman jasmani, ditolong dalam berbagai macam hal karena sudah libatkan Roh Kudus. Ceritakan yuk. Kita saling membangun, saling menguatkan, saling memberi masukan-masukan yang bisa kita pergunakan untuk menjalani hidup ini. Itu aja, Win. Ya, Om. Oke, saya minta Bu Kosa untuk tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mari kita berdoa semua. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kalau kami belajar sesuatu tentang Roh Kudus, biar hari-hari ini kami boleh mengalami akan pribadi-Mu Roh Kudus yang semakin hidup, yang semakin terus menuntun kami dari hari ke hari, itu kami boleh semakin kenal Bapa lebih lagi. Kami mau belajar untuk kami terus dituntun oleh Engkau, biar kami boleh semakin mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Dan nanti biar minggu depan juga kami boleh bertemu kembali dan kami boleh sharing pengalaman setiap pribadi kami dengan Engkau Roh Kudus. Meteraikan apa yang telah kami dengar, biar itu boleh menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Makasih Bapak. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati semua. Berkati. Esther. Ya, makasih banyak. Makasih Konton. Ya, Kak Ira. Makasih Ko Anton. Makasih Ko Anton. Ya, Makasih sama-sama. semua. God bless.